selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Ya, untuk anak Ibu, Catherine, tolong pimpin doa kita ya, Nak. Oke, terima kasih Catherine. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan melihat dulu ya, kira-kira anak Ibu pakaiannya pada rapi nggak ya? Oh iya, bagus kalau pakaiannya pada rapi ya. Coba teman-temannya dilihat dulu, apakah semua teman-temannya sudah ada yang datang atau adakah yang tidak datang hari ini? Coba lihat dulu kanan kiri depan belakangnya. Sekalian kalian cek ya, apakah ada sampah di kolong meja atau di dekat kalian ya, meja kursinya ya. Karena Ibu tidak suka melihat yang kotor-kotor. Oke anak-anak? Ya, bagus ya, sudah bersih semuanya. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa keluarkan ya alat tulisnya seperti buku dan pulpennya, karena kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Oke, siap semuanya ya. Nah, materi yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ya, siapa di sini yang nggak tahu kata masalah? Pasti semuanya sudah tahu ya kan, karena itu tidak asing lagi ya. Karena itu pun pasti terjadi dalam diri kita sendiri ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti masalah keluarga, masalah pribadi, dan masalah yang lainnya. Begitu juga dengan ekonomi ya, ekonomi pun terdapat masalah. Nah, demikian. Makanya setelah itu kita akan memecahkan masalah ekonomi tersebut ya. Oke anak-anak, bagus ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu pengertian masalah ekonomi? Ya, masalah ekonomi itu ya, masalah ekonomi adalah masalah yang timbul ketika keinginan dan kebutuhan tidak dapat terpenuhi karena sifatnya terbatas. Kenapa dikatakan demikian, Bu? Ya, karena kebutuhan manusia sangat banyak, sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan terbatas ya. Kenapa kayak gitu, Bu? Ya, karena kan kita manusia ya, banyak yang kita butuhkan, banyak juga keinginan kita. Tapi yang harus kita utamakan yaitu kebutuhan kita dahulu. Oke? Nah, lalu apa sih itu sistem ekonomi? Apakah ada yang tahu? Catherine, kamu tahu? Iya, sistem ekonomi adalah cara suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini, hal penting yang harus perhatikan dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan masalah ekonomi yaitu ada berapa? Ada yang tahu? Jessica tahu? Catherine? Jelly? Oh, tidak tahu ya. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu tentang apa atau what. Yang kedua bagaimana atau how. Dan yang ketiga ada untuk siapa atau for whom. Nah, sekarang kita masuk yang ke pertama. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak atau what. Barang dan jasa yang dihasilkan pasti sudah dalam pemikiran kita pasti sudah sangat banyak ya. Ya, contoh sederhananya seperti beras ya. Dan barang kompleksnya itu seperti pesawat, mobil, motor,
Ya karena setiap tahunnya perekonomian kita pasti ada yang naik turun ya. Nah sebab itu masyarakat pun harus tahu mana yang harus dipenuhi gitu kan. Yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhannya dulu, bukan keinginannya. Karena apa? Karena keinginan kita itu pasti tidak ada habis-habisnya, sementara keuangan kita pasti sangat terbatas. Ya, betul kan anak-anak? Iya. Lalu yang kedua ada bagaimana? Bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how? Bagaimana cara memproduksinya, Bu? Kita mundur ke belakang ya, kita mengikuti sistem tradisional. Karena sistem tradisional ini kan dilakukan pada zaman dahulu ya. Contohnya seperti bisa saja petani gitu ya kan. Lalu ada beternak ya, atau pertanian gitu kan. Terus ada pengolahan industri ya. Nah, terus yang ketiga untuk siapa? Ya, untuk siapa barang tersebut diproduksi, Bu? Nah, barang yang telah diproduksi oleh produsen pastinya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, untuk masing-masing individu, untuk keluarga, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar kata sistem ekonomi? Atau Ibu tunjuklah? Ya, tidak ada yang tahu? Ya, baguslah kalau tidak ada yang tahu ya. Nanti kita belajar sama-sama. Sistem ekonomi ini ada 5 macam ya. Bentar, Ibu tulis sebentar ya. Sebentar. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Terus ada sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima ada sistem ekonomi syariah. Nah, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Tentunya kita pasti sudah pernah mendengar kata tradisional. Ya, istilah tradisional ini memiliki arti yaitu kuno, ketinggalan zaman, dan keterbelakang. Namun tidak sepenuhnya kata tradisional itu mencakup hal itu saja. Kenapa begitu, Bu? Ya, karena sistem ekonomi tradisional ini masih memiliki nilai dan ciri khasan tersendiri. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini ada 5. Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Ada 5 macam. Yang pertama, teknologi produksinya masih sangat sederhana. Yang kedua, sumber daya manusia yang paling utama. Yang ketiga, belum adanya pembagian kerja. Yang keempat, tanah sebagai sumber kemakmuran. Dan yang kelima, berpegang teguh pada adat istiadat. Nah, contoh sistem ekonomi tradisional ini, misalnya seorang petani membutuhkan seorang pemilik sapi membutuhkan beras dan dia menukarkan 1 wadah susu sapi kepada petani tersebut untuk mendapatkan setengah karung beras. Ya, sistem ini dilakukan pada zaman dahulu ketika belum ada namanya mata uang. Ya, makanya dilakukanlah pertukaran barang atau yang disebut dengan, ada yang tahu disebut dengan apa?
Ya betul Catherine, barter ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak ya, sama-sama untung ya. Oke, yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat, yang dimana pemerintah yang mengatur atau mencakup seperti kontribusi, konsumsi, atau produksi. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti yang kita lihat pada saat ini. Kenaikan minyak goreng ya. Sangat naik drastis ya. Jadi 50-an tuh ya. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, sistem ini pemerintah tidak turun tangan, tidak campur tangan dalam hal ini. Ya, kenapa? Karena ini sistemnya sistem ekonomi pasar ya. Contohnya itu seperti kegiatan ekspor, pemerintah tidak perlu memungut biaya pajaknya. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan swasta bekerja sama dan melakukan interaksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Contohnya seperti BPJS Kesehatan. Di sini apakah semuanya pada pakai BPJS, kartu BPJS? Ya, coba angkat tangannya pakai kartu BPJS. Oke, semuanya pada pakai ya. Semuanya pada punya. Sangat bagus ya. Nah, lalu yang kelima ada sistem ekonomi syariah, di mana sistem ini melakukan ajaran dan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti, ada yang tahu? Ya, contohnya seperti perbankan dan asuransi syariah. Lalu ada koperasi syariah dan sebagainya. Ya, lalu ada sistem ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada dari anak-anak ibu yang kurang mengerti tentang apa yang ibu terangkan tadi? Udah pada paham ya? Oke. Kita masuk ke dalam karakteristik perekonomian Indonesia. Apakah sudah ada yang tahu ciri-ciri itu apa saja, dan yang termasuk ke dalam karakteristik itu apa saja? Tidak ada yang tahu ya. Nah, karakteristik perekonomian Indonesia itu terdiri atas 8 ya. Yang pertama ada Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua penduduk yang sangat banyak dan tidak merata. Yang ketiga sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat kekurangan modal. Yang kelima struktur ekonomi. Yang keenam ada sistem ekonomi campuran. Yang ketujuh adanya dualisme ekonomi. Yang kedelapan Iya, perekonomian dikuasai oleh unit-unit usaha besar. Nah, selanjutnya ada ekonomi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia. Oke anak-anak, sekian materi yang ibu bawakan pada hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Atau semuanya sudah pada paham? Sudah pada paham ya? Oke. Nah, sebelum ibu menutup, ibu mau mengingatkan kalian semua supaya dipelajari lagi materi yang sudah ibu kasih tahu tadi ya, yang sudah ibu terangkan, supaya kalian pelajari di rumah ya. Siapa tahu nanti waktu ujian itu akan ibu masukkan ke dalam ujian. Nah, gimana ya? Dipelajari di rumah, belajar di rumah dengan baik. Jangan scroll sosmed terus, jangan scroll TikTok terus. Ya anak-anak ya, anak-anak ibu yang baik budi ya. Iya. Siapa yang akan mimpin doa? Ada yang ini? Oh, kalau masuk lagi
lagi ya? Oh maaf ya, ibu tidak tahu kalau kamu masuk. Habis ini siapa lagi masuk? Oh, Bu Vita ya. Pelajaran apa? Oh, matematika. Semangat ya anak ya. Oke, kalau begitu sekian pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Ya, selamat siang anak-anak semua.